Shalom, goedemorgen, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus PRK Nederland dan PRK Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah PRK pada saat ini. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing, melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah PRK pada saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu dari To God Be the Glory NKB nomor 3. To God be the glory. Great things He has done, so loved He the world, and He gave us His Son, to give His life, atonement for sin, and open the light until all may know Him. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory that He has done. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama pada saat ini dengan rekan-rekan seiman dari 4 penjuru bumi, hari ini kita berdoa untuk kesatuan gereja yang nyata. Perayaan di seluruh dunia ini selama pekan doa tahunan untuk persatuan umat Kristen. Tahun ini dipersiapkan oleh orang-orang Kristen dari Timur Tengah. Mereka diilhami oleh kunjungan orang Majus kepada raja yang baru lahir, seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius. Kami telah melihat bintang-bintangnya terbit dan kami datang untuk menyembah Dia. Marilah kita juga mengarahkan pandangan kita pada bintang Yesus yang terlihat di timur, dan marilah kita dibimbing oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita, dan membawa ke hadapan-Nya semua orang yang sakit, menderita, kurang beruntung, pengungsi dan yang terbuang, menyadari bahwa Tuhan dapat menghilangkan kegelapan kita dengan terang-Nya. Hari ini kita berdoa untuk kesatuan gereja, agar kami dan komunitas kita dapat menjadi terang yang membawa orang lain kepada Yesus, Sang Penebus. Kemuliaan bagimu, Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyatakan dirimu dalam ciptaan-Mu. Kita diundang semua untuk hadir di hadapan Tuhan. Kita telah melihat bintang Yesus dalam hidup kita, dan datang untuk menyembah Dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang bijak. Sebagai hadiah kita, marilah kita mempersembahkan diri kita sendiri kepada Tuhan, dan kami meminta penyertaan daripada Roh Kudus Tuhan. Jadikanlah kami semua saat ini, kami datang kepadamu dari utara dan selatan, dari timur dan barat,
pria dan wanita, tua dan muda, untuk bersujud di hadapan Tuhan dan memberi hormat kepada Tuhan, Raja Surgawi kami. Amin. Tiba saatnya kita akan menyalakan 7 lilin dan doa menorah. Penyalaan lilin dan doa khusus yang pertama. Penyalaan lilin dan doa khusus yang pertama untuk semua orang Kristen di benua Asia dan Timur Tengah. Mazmur 67 ayat kedua. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Penyalaan lilin dan doa khusus yang kedua untuk semua orang Kristen di benua Afrika. Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Penyalaan lilin ketiga untuk semua orang Kristen di benua Australia. Mazmur 67 ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Penyalaan lilin keempat untuk semua orang Kristen di benua Amerika Utara. Mazmur 67 ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Penyalaan lilin kelima untuk semua orang Kristen di benua Amerika Selatan. Mazmur 67 ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Penyalaan lilin ke-6 untuk semua orang Kristen di benua Antartika. Mazmur 67 ayat 7. Tanah telah memberi hasilnya ya Allah. Allah kita memberkati kita. Penyalaan lilin ke-7 untuk semua orang Kristen di benua Eropa. Mazmur 67 ayat ke-8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa mohon pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Laton samenbeden. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi, karena Engkau memberikan lampu terang dan cahaya Kristus, tempat di mana sumber daripada sang terang itu. Engkau memisahkan terang dari kegelapan dan menempatkan tanda-tanda di langit
untuk menunjukkan kepada kami kapan hari-hari suci, bulan-bulan, dan tahun-tahun harus dirayakan. Engkau menutupi malam dengan bintang-bintang. Betapa tinggi karyamu, langit menceritakan keagunganmu, cakrawala memuliakan pekerjaan tanganmu. Oleh karena itu kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan karena Engkau tidak meninggalkan kami. Meskipun hati kami memberontak, Engkau telah mengirimkan Putra-Mu Yesus untuk menerangi kegelapan kami dan menjadi terang dan keselamatan kepada kami. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi semua orang. Cahayanya bersinar dalam kegelapan. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami memuja-Mu ya Tuhan karena Engkau menemani kami dalam kekacauan hidup kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau menerangi jalan hidup kami dan memberi kebijaksanaan dan keyakinan di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan dan keraguan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan karena telah mengirim kami ke dunia ini untuk memantulkan cahaya-Mu di berbagai gereja dan budaya. Dengan menyerahkan diri kami setia kepada-Mu, kami terus bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja yang sejati. Kami berterima kasih ya Tuhan. Semoga semua bangsa tunduk di hadapan-Mu dan menyembah-Mu. Kami sering memilih kegelapan, tetapi Engkau memberi kami terang. Karena itu kami datang kepada-Mu mengaku dosa kami dan berkata, kami telah menyimpang dari jalan-jalan-Mu dan tidak menuruti firman-Mu. Kami telah merusak ciptaan-Mu yang baik dan menyia-nyiakan sumber dayanya melalui dorongan untuk memperolehnya. Kami telah mencemari sungai dan laut yang Engkau ciptakan, meracuni udara dan tanah milik Tuhan, sehingga berkontribusi pada kepunahan banyak spesies kehidupan. Kami mengaku kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah bertindak egois terhadap saudara-saudara kami. Kami menghargai kebutuhan dan keinginan kami sendiri di atas komitmen kami terhadap keadilan antara diri kami sendiri dan orang-orang yang berbeda. Kami telah membangun tembok dan menabur benih ketidakpercayaan. Kami mengakui itu ya Tuhan. Kami telah memisahkan orang berdasarkan ras, agama, dan jenis kelamin dalam banyak perang yang telah terjadi di seluruh dunia. Nama Yesus telah disalahgunakan. Ampunilah semua perbuatan dan pikiran ini. Tuhan, saat kami datang kepada-Mu dengan pertobatan di hati kami, kami mengakui itu ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau telah mengutus Dia dalam kegenapan waktu untuk menebus semua orang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan bentuklah kami menjadi gambar Putra-Mu yang mulia, sehingga kami dapat bersinar sebagai mercusuar harapan di dunia kami yang bermasalah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mendengarkan doa-doa kita sekalian, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami menyanyikan pujian bagi Tuhan, hari ini, esok, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Pembacaan dari Yesaya 9 ayat 1-6 di dalam bahasa Belanda ayat 2-7. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. De schriftlezing voor vandaag is genomen van Efezes 5, de versen 8 tot 14. Het luidt als volgt. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat uit louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En doet wat de Heere welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken des duisternis, maar ontmaskert ze veeleer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Ziet dus nauwlettend toe hoe hij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen. U de gelegenheid ten nutte masker makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heeren is. En bedrink u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Puji-pujian Gema Firdaus, Goodness of God.
Terima kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih atas lagu ini yang telah menginspirasi seluruh dunia dan dinyanyikan oleh Gema Firdaus. Marilah saudara-saudara kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Laten we samen bidden om verlichting van het Heilige Geest. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap napas kehidupan kami Engkau berikan menjadi satu berkat bagi kami, sehingga kami boleh tiba di dalam rumah-Mu ini dan juga bersama-sama dengan semua yang ada di rumah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua siap untuk mendengarkannya. Pimpin dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Heer onze God, U bent altijd goed, o Heer, voor ons allen. U heeft ons uw woord, leid en begeleid ons, o Heer, met uw woord, het levende woord. In Jezus' naam bidden wij u. Leid ons met uw Heilige Geest. In Jezus, amen. Pembacaan firman selanjutnya diambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya kan, demikianlah firman Tuhan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya, tot zover de schriftlezen, haleluya. Salam
sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, sisters and brothers in the liefde van Yesus Kristus yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom, saudara. Saudara, hari ini adalah hari Pekan Doa untuk Kesatuan Umat Kristen di dunia yang diinspirasikan oleh saudara-saudara kita dari Timur Tengah. Mereka terinspirasi, saudara-saudara, karena orang Majus. Karena orang Majus itu juga dulu dari Timur Tengah. Ya, jadi mereka terinspirasi untuk menyusun akan liturgi ini, doa-doa, kemudian kita melihat bagaimana mereka memberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini juga kita merayakan dengan warna merah yang sebetulnya kalau tahun liturgi itu warna hijau. Mereka melihat bagaimana Tuhan sendiri dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara, kalau di Timur Tengah itu bagaimana mereka menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu sungguh-sungguh mereka terinspirasi dengan begitu sulitnya, saudara, di sana tidak seperti kita di sini. Oleh karena itu, saudara-saudara, minggu ini adalah minggu di mana dikatakan Pekan Doa untuk Kesatuan Umat Kristen di dunia. Dengan mengambil tema yaitu Terang Kristus dalam Kegelapan, yaitu subtema Leven Christus in het Duister, dan juga tema kita yaitu Perki di negeri Belanda, yaitu kekuatan salib Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, vandaag vieren wij de week van gebed voor de eenheid van christenen. Vandaag dat wij nu de week van gebed vieren wij met roodachtige symbolen. Jadi kita lihat bagaimana Gema Firdaus memakai merah bersama-sama seluruh dunia untuk menyatakan kesatuan bahwa Roh Kudus Tuhan itu memimpin kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Daar de Heilige Geest met zijn kracht ons leidt naar het licht van Jezus Christus, zoals subthema van ons. De wereld is duister en heeft het licht van Yesus Christus nodig. Dunia ini gelap, saudara-saudara yang kekasih, membutuhkan terang daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, seperti subtema kita dikatakan terang Kristus dalam kegelapan. Ons subtema luidt het licht van Yesus Kristus in de duisternis. Di dalam pembacaan kita, Matius 2, ayat pertama sampai dengan ke-12, kita melihat bagaimana Herodes, mereka bertemu dengan Herodes, kemudian mereka terus melihat kepada bintang itu sendiri. Di dalam pembacaan ini, saudara, mereka katakan mereka melihat kepada bintang itu. Nah, pada saat mereka fokusnya pindah, maka akhirnya mereka menyangka Herodes. Jadi di dalam kita mengikuti Tuhan, fokus kita harus sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Sang Terang itu. Karena kita hidup di dalam dunia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sisters and brothers hier en thuis, de schriftlezing uit Mattheus 2 vers 1 tot en met 12 zegt ons dat de ster van God de 3 koningen gebracht heeft naar de stad Bethlehem. Zij komen uit de Midden-Oosten op weg naar Israël. We worden geroepen voor de focus alleen maar voor Jezus Christus. De 3 koningen in Perzië, de huidige Iran. Jadi apa itu dikatakan bahwa orang-orang Majus itu, 3 raja-raja itu dengan rombongannya itu dari Persia dan sekarang dikatakan Iran. Jadi liturgi ini dibuat oleh saudara-saudara kita yang berada di sana. Nah, bintang itu
mengikuti bintang itu memimpin ketiga raja-raja dan rombongannya dari timur ke Israel, dan mereka terus tetap mengikuti bintang itu. De ster leidt de 3 koningen van het oosten naar Israël en zij blijven de ster volgen. Hier zien wij de kracht van God. God gebruikt de talenten en de kennis van 3 koningen, Caspar, Melchior en Balthasar, om te communiceren met hen over de plan van God om de wereld te redden. Di sini saudara-saudara kita melihat bahwa bintang daripada Tuhan itu memimpin ketiga orang Majus itu dari timur ke Israel, dan mereka tetap mengikuti bintang itu. Dan di sini kita melihat kekuatan daripada Tuhan. Kita melihat kuasa daripada Tuhan. Tuhan memakai karunia-karunia, talenta-talenta dan pengetahuan daripada ketiga orang Majus itu untuk mengkomunikasikan kepada dunia ini tentang rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan memakai ketiga orang Majus itu. God gebruikt de 3 koningen. En God wil ook u en mij gebruiken om te communiceren over Gods plan. Dan Tuhan juga mau memakai saudara dan saya untuk mengkomunikasikan rencana-rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan dunia ini. Tuhan telah memberikan kita talenta, dan Tuhan telah memberikan kita ilmu pengetahuan. Tadi saya melihat ada Ibu Lia dan Bapak Kale ya, ada talenta di sana. Tuhan dapat memakai talenta-talenta untuk supaya memperlebar kerajaan Tuhan itu. Bayangkan mereka tahu ilmu perbintangan sehingga mereka dibawa untuk melihat siapa Yesus. Dan ini terinspirasi dari saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Supaya saudara dengan talenta itu, yang saudara miliki dan saya miliki itu, kita dapat dipakai untuk menerangi akan dunia ini. Karena dunia ini hidup dalam kegelapan. Aan ons zijn talenten en kennis gegeven door God, zodat wij het mogen gebruiken om deze wereld te verlichten. Deze wereld leeft in duisternis. Tadi waktu saya di konsistori, saudara saya cerita sedikit, kemudian Ibu Novi bilang, wah potong rambut ya Ibu Ida ya. Oh enggak, saya sudah asprak di Woerden itu, semua kaper itu saya bisanya bulan Februari. Jadi saya pikir-pikir, oh dulu waktu saya di Salatiga, saya kan bisa gunting rambut, itu talenta saudara. Jadi saya gunting, kemudian sendiri ini gunting sendiri saudara. Nah karena itu saya mau kasih tahu pada saudara, saya ada talenta sedikit, harus dipertajam. Jadi kalau ada yang mau potong rambut, bisa mencatat kepada saya, lewat majelis tapi ya. Iya. Nah itu talenta yang kecil saja. Saudara bisa bikin kue, saudara bisa bikin suara saudara. Tuhan datangkan pemain keyboard dari Indonesia, ya saudara tahu sebelah kiri lah Pak Kale. Saudara bisa saudara, yang kecil saja saudara dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tidak jangan kita merasa kita tidak bisa. Tuhan berikan kita bisa. Saya pernah makan di salah satu rumah jemaat, waduh lempernya enak banget. Siapa yang bikin? Tapi karena tidak dibawa pulang habis ya. Jadi ya itu saudara, talenta yang Tuhan beri dikembangkan agar untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau orang memberikan kita sesuatu kan kita mengucap syukur kan kepada Tuhan. Siapa yang dipermuliakan Tuhan? Terima kasih Tuhan. Wah saya dapat ini Tuhan. Misalnya risoles lah ya, 1 bagi 2 nanti sama suami anak-anak potong kecil-kecil. Wah enak. Saya mau katakan kita mempunyai talenta seperti orang Majus itu yang Tuhan mau pakai untuk menerangi dunia ini.
Orang-orang yang tidak mempunyai makanan, daklos dan sebagainya dapat kita dapat menjadi terang bagi mereka. Oleh karena itu liturgi ini terinspirasi dari saudara-saudara kita di Timur Tengah. Dikatakan dunia ini gelap. Jadi dengan talenta, dengan pemberian saudara, menerangi hatinya, menerangi bahwa oh Tuhan itu ada. Wij die de kracht kennen in het kruis van Jezus Christus worden geroepen om de wereld te verlichten. We geven licht aan de wereld met onze gebeden. Kita memberikan terang itu juga dengan doa-doa kita. Door maar 1 minuut te bidden tot God kan veel mensen gered worden. Saudara, dengan 1 menit saja. Saya selalu dari dulu saudara kok naik mobil, syung. Ada apa tuh? Apa itu ya? Brandweer, kemudian ada ambulans ya. Langsung tangan saya angkat ke situ, nggak kenal sama Tuhan tolong, itu nggak sampai semenit. Jadi kita dapat melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita harus memakai waktu kita. Kita berikan waktu kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya terang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita, orang banyak dapat melihatnya. We moeten veel tijd geven aan te werken van God. Zodat het licht van God in ons leven door veel mensen gezien mag worden. Blijf steeds bidden voor de christenen in deze continenten. Tadi sudah ada ya, disebut 7 kontinen. Itu di rumah kita harus lakukan. Blijf steeds bidden zodat deze wereld mag leven in het licht van Yesus Kristus. Kita tetap berdoa agar doa-doa kita itu menjadi berkat. Orang merasakan ada sesuatu, tidak ada kekecewaan, tidak ada keputusasaan. Saudara, dapat tercatat di negeri Belanda, orang terjun ke kereta api, saudara. Betapa banyak. Tapi kalau saudara berdoa, naik kereta api, katakan Tuhan berkati, dan orang itu akan membatalkan. Tuhan dengan Roh Kudusnya memakai saudara dalam doa-doa saudara. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu pakailah karunia saudara, kepintaran saudara, pengetahuan saudara untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Apakah di sini maupun di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memakai kita dengan lebih lagi luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya dikirim sama orang lewat app, seorang yang naik sepeda, dia marah sekali, 20 km yang terakhir saja saya ceritakan. Kemudian dia melihat seorang ibu yang cacat dengan kedua tangan. Dia marah karena capek kakinya. Terus dia bilang, saya selalu memakai tangan saya. Saya tidak punya kaki, bersyukur kamu mempunyai kaki. Jadi saudara, banyak yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Bayangkan orang-orang dari Timur Tengah yang membuat liturgi ini bagi kita. Mereka terinspirasi warna dan sebagainya, sampai hal yang kecil-kecil. Oleh karena itu saudara-saudara dapat dipakai oleh Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara di sini maupun di rumah masing-masing. Gebruik uw talenten en kennis voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Jezus Christus zegen u hier op deze plaats en thuis. Vandaag tot Maranatha. Amen. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikratkan pengakuan iman rasuli Nisea dengan hati dan mulut. Kita mengaku, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Dengan iman dan kepercayaan, kami datang dalam doa di hadapan Tuhan yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang-orang Majus datang dari timur untuk membayar upeti dan menawarkan hadiah khusus dari budaya dan negara mereka. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua komunitas Kristen di seluruh dunia dalam semua keragaman ibadah dan tradisi mereka. Ya Tuhan, tolong kami untuk melestarikan harta ini, terutama di wilayah dunia di mana keberadaan kelangsungan hidup orang Kristen terancam oleh kekerasan dan penindasan. Ya Tuhan, perkuatkan ikatan persatuan dan saling mengasihi di antara gereja-gereja kami, dan bantu kami, tolong kami untuk bekerja sama dan menjadi saksi bagi nama-Mu yang kudus. Kelahiran Yesus adalah kabar baik bagi semua bangsa, suku, dan bahasa. Menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa dan agama untuk menyembah Sang Bayi Kudus. Kami berdoa semoga usaha kami untuk menjalin kerukunan dan kesatuan beragama bisa berhasil. Tuhan beri kami kerendahan hati dan kesabaran serta menghormati dalam rencana perjalanan mereka.
ketika orang bijak menemukan Sang Bayi Kudus, mereka dipenuhi dengan sukacita. Bapa Surgawi, bantulah kami untuk selalu memandang kepadanya, agar kami tidak tersesat. Berikan kami untuk selalu menemukan sukacita di dalam Dia, dan berbagi sukacita dengan orang-orang dan bangsa-bangsa di sekitar kami. Orang-orang Majus itu pulang ke rumah melalui jalan lain. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia yang berubah ini. Tuhan bantu kami untuk menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk mengikuti dan bersaksi tentang Engkau, sehingga dunia akan percaya. Setelah kunjungan orang Majus, keluarga Kudus pergi melalui padang pasir ke Mesir sebagai pengungsi. Kami berdoa untuk semua pengungsi dan orang-orang terlantar di dunia ini. Beri kami kedamaian Tuhan untuk menunjukkan keramahan kepada mereka yang telah diusir dari rumah dan memberikan kehangatan kepada mereka yang mencari tempat berlindung yang aman. Ya Tuhan, di dalam surga, tahun-tahun awal kehidupan ditandai dengan kekerasan dan pembantaian yang diperintahkan oleh diktator Herodes. Kami berdoa untuk anak-anak yang tinggal di tempat-tempat di dunia ini, di 7 benua ini di mana kekerasan terus berlanjut dan efeknya nyata. Mengilhami kami untuk tanpa henti membela yang tertindas dan melindungi yang kurang mampu, dan tetap berdoa secara sungguh-sungguh untuk dunia ini. Berikanlah kami keberanian untuk melawan tirani dan rezim yang menindas, dan bantu kami ya Tuhan untuk mencari kerajaan-Mu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk Steve de Vries, Ade Marpaung, Ibu Nani Pardede, Ibu Giok Mohtar, Ibu Nona Maitimu, Bapak Benny Marpaung, Bapak Wel Mostart, Tino Kaicili, Kimberly yang akan dioperasi. Ya Tuhan, berkati akan mereka juga yang sakit di rumah-rumah mereka, maupun di tempat-tempat perawatan. Kiranya Tuhan berkati dan sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, ya Tuhan, orang-orang Kristen yang berada di Timur Tengah, yang sedang bergumul, satukan kami dengan mereka Tuhan. Berkati akan mereka ya Bapa, dan kami mengucap syukur atas imannya, atas api iman mereka ya Tuhan, yang telah memberikan inspirasi kepada liturgi yang telah mereka sumbangkan kepada kami di seluruh dunia sebagai umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Dewi Irawan, Steve Ditirbeni, Annelin Hartanto, Brian Nelwan, dan juga Bapak Nelson Kalai. Tuhan berkati mereka dan juga semua orang yang berhari ulang tahun di seluruh dunia ini. Engkau berkati akan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk rencana-rencana program daripada Perki Amsterdam Zuidoost, di mana akan ada rapat anggota. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan. Semua rencana-rencana ini biarlah di dalam rencana-Mu. Kami juga berdoa untuk para janda dan anak-anak yatim piatu yang berada di seluruh dunia, yang dalam keadaan susah ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk para pendeta, para pastor, para penginjil dan pendoa, para majelis Tuhan, baik yang berada di lingkungan kami maupun dimanapun, dan juga saudara-saudara yang melayani firman Tuhan di Perki di negeri Belanda. Berkati mereka dan keluarganya, dan juga Ibu Lia dan Bapak Kale dalam seluruh kehidupan mereka, dan saudara-saudara kami yang sedang mengambil studi mereka Tuhan di negeri Belanda. Berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing di Indonesia maupun dimanapun mereka berada. Pakai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa
Untuk Perki di negeri Belanda, untuk Bapak Norman Daniel Ishak Aipasa, dan juga semua ketua-ketua Perki setempat dan badan pengurus Perki-perki setempat, kiranya Tuhan berkati, agar terus Bapak dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk ketua setempat di sini, untuk Rensi Pikau 5, dan juga untuk anggota badan pengurus yang lain, tim media saat ini, Novi dan Hamra, dan juga tim musik John Irawan dan Kantoria, anggotanya semua. Tuhan berkati, dan juga anggota Gemah Firdaus Tuhan. Biarlah semua waktu dan talenta mereka Engkau perhitungkan bagi kemuliaan nama-Mu, dan berkati semua anak, suami, istri mereka, dan keluarga mereka Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, pakai talenta-talenta dan pengetahuan-pengetahuan yang kami ada Tuhan, janganlah kami simpan untuk diri kami, tetapi kami boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, baik yang berada di sini maupun di 7 benua, khususnya di Indonesia. Ya Tuhan, berkati akan negara Belanda dan kota-kota di mana kami tinggal, dan juga untuk Indonesia Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Israel Tuhan, untuk kota Bethlehem, di mana orang Majus ke sana Tuhan, dan juga Yerusalem. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Bapa di surga. Tapi Tuhan, dengarkanlah doa pribadi kami yang naik kepadamu di dalam rumah-Mu ini maupun di rumah. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami pribadi. Heer onze Vader, verhoor ons gebed, o Heer, vervolmaak ons leven in uw naam, in Yesus' naam. Satukan kami dalam Yesus Tuhan kami, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan dengan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir ini di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu. Dengan sukacita persembahan diberikan ke arah pintu keluar. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Seperti biasanya persembahan akan diberikan pada saat jalan keluar. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini sendiri. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami
yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Marilah saudara dengan seluruh umatnya yang percaya di seluruh dunia dan saudara-saudara kita di Timur Tengah, kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Verhef je hart tot God en ontvang God zegen. Sekarang pergilah dengan damai dan hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jangan ambil bagian dalam pekerjaan kegelapan yang tandus. Marilah kita bangun dari tidur kita dan terang Kristus akan menyinari kita. Semoga damai, kasih dan iman menyertai kamu dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia bagi semua orang yang memiliki kasih yang tak pernah mati bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 23 Januari 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama yang telah memimpin ibadah, dan kepada tim Kantoria serta grup Gema Firdaus atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi musik dan memberikan pujian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah minggu kelima kita tidak ada kebaktian, jadi kita akan bertemu kembali pada hari Minggu 6 Februari 2022 di gedung gereja The New Stad. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Betty Ciptasari dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Kolekte dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Terima kasih untuk semua jemaat dan simpatisan yang telah memberikan sumbangannya untuk Perki Amsterdam Zuidoost. Sekian Warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.